bersama yang kelas 6A. Kemarin yang MKT kelas 6B. Kita gantian supaya sama ya. Terakhir kita mempelajari tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kemarin kita membahas tentang perundungan atau istilah yang sering sekarang di berita, di internet, di TV adalah masalah bullying. Kemarin kita sudah membahas banyak kasus-kasus perundungan. Ada kita dengar bahwa perundungan itu sampai luka-luka, sampai malu tidak mau lagi ke sekolah, sampai melaporkan kepada polisi, sampai ada juga beberapa masalah atau beberapa kasus yang menyebabkan kehilangan nyawa. Salah satu juga yang jadi masalah kita sekarang ini anak sekolah, meskipun bukan kelas anak SD, bukan kelas 6, tapi anak SMA. Sering kita dengar di berita atau di internet itu ada istilah tawuran. Bagus. Tawuran itu sangat-sangat tidak boleh diikuti. Nakal, bandel luar biasa. Kalau tawuran itu sudah seperti preman, main batu, main botol, main senjata tajam, itu tidak boleh kita tiru. Kemudian kemarin kita sudah pernah bilang bahwa hari ini kita akan melihat contoh animasi bagaimana sebenarnya perundungan itu di sekolah. Mari kita lihat. Ini ada video tentang kecakapan hidup, masalah berteman dan bahaya bullying. Kembali, bullying itu sama dengan perundungan. Bagus. Mari kita lihat bersama-sama. Baru kita perhatikan nanti, sehingga kalau ada pertanyaan atau ada masalah nanti di situ atau ada hal yang baik, kita bisa petik untuk kita pakai dalam kehidupan kita di sekolah. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang,
meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya, atau hubungi telepon pelayanan sosial anak (TPSA) di 1500771. Sampai jumpa. Dari video yang sudah kita saksikan, siapa tadi yang menjadi korban bullying di sini? Siapa pelakunya? Siapa yang melihat? Siapa tadi yang melihat? Siapa tadi namanya? Kita tadi menonton? Lupa namanya ya? Di rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu. Siapa? Prita. Baru apa itu? Nggak tahu kita kan? Yang jelas tadi pelakunya siapa? Korbannya? Yang melihat? Prita. Oke, baik. Itu contoh yang ada di animasi yang sudah kita lihat bersama. Sekarang, mari kita lihat pengalaman kita selama kita ada di kelas 6, ataupun waktu kita di kelas 5, ataupun waktu kita di rumah. Di mana posisi kita? Di belakang. Di sini posisi Bang Oki. Posisi di antara, tadi kan ada pelaku, ada korban, dan saksi. Posisi Bang Oki di mana? Di sini. Di mana ya? Di sini. Oh, di sini.
Oke, yang lain lagi ada punya pengalaman? Siapa yang sering menjadi pelaku? Siapa? Farel? Ada tadi Bapak dengar Farel? Mana? Sudah, nggak usah berdebat. Yang penting, kalau lain kali ada yang menjadi posisi pelaku, untuk selanjutnya tidak usah lagi kita ulangi ya. Karena tadi sudah kita dengar bersama apa sisi negatifnya, apa dampak buruk. Kemudian, yang merasa sering berada di posisi korban, tidak harus gendut. Maksudnya di sini yang sering diejek. Kalaupun sering diejek, tidak usah bersedih hati, laporkan kepada guru. Kemudian siapa yang sering berada di posisi ini? Melihat tapi diam saja. Iya. Oke, baik. Lain kali, kalaupun kalian, kakak dan abang kelas 6 ini bukan sebagai pelaku, bukan sebagai korban, tapi kalau melihat, bantu temanmu ini. Laporkan kepada gurunya. Karena kalau kamu laporkan, temanmu yang kena rundung, kena bully akan terbantu, dan temanmu yang menjadi pelaku akan terbantu juga. Terbantunya di mana? Yang menjadi pelaku perundungan itu juga pasti punya masalah, sehingga dia sering mengejek temannya. Mungkin temannya mau cari perhatian, tapi caranya tidak tahu, jadi diganggulah kawannya. Begitu ya. Nah, kemudian ini dari pertanyaan kedua, siapa korban, siapa pelaku, dan siapa pengamatnya. Kemudian pertanyaan lanjutan, apa yang mungkin dirasakan dan terjadi dengan Agus akibat tindakan Farel? Otomatis sedih. Tambah lagi Prita tadi tidak mau membantu. Ya, jadi untuk kita kakak dan abang kelas 6, kalau boleh kita harus berani untuk tidak melakukan perundungan, berani untuk melawan perundungan, dan berani melaporkan perundungan. Kalau kamu tidak ingin diejek, maka jangan mengejek teman. Kalau nama ayahmu, nama bapak kalian tidak ingin diejek-ejek, jangan ejek nama bapak teman. Kalau ada perundungan itu jangan diteruskan, dan kalau ada yang melihat, dibantu kawannya untuk melaporkan kepada gurunya. Begitu ya? Oke, baik, kita tutup pelajaran kita dengan tepuk P5. Tepuk P5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5. Yes, luar biasa, mantap. Baik, terima kasih. Video kita. Yang lain berdoa menurut agamanya masing-masing ya. Amin. Terima kasih Jaga bersama Profil Pelajar Pancasila, tanamkan di dalam. Selamat siang Mas Enam. Oke, baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mendesain sebuah proyek dan menjadwalkan pengerjaan proyek pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, silakan siapa yang bersedia memimpin doa untuk mengawali pembelajaran kita. Silakan ke depan. Yang lain siap-siap berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat berkat dan Tuhan, dan juga Tuhan untuk Bapak Guru Kantor yang mengajari kami dan memberikan mereka kesehatan dan memberikan rezeki. Agar Tuhan memberikan rezeki. Dan juga untuk orang tua kami Kartika dan Tuhan, agar mereka kesehatan dan jangan memberikan rezeki. Agar dapat menyampaikan anaknya. Dan juga untuk selalu untuk sekalian dan Bapak Yesus kami. Amin, silakan duduk. Terima kasih. Baik, untuk kelas 6 kita akan melanjutkan kegiatan kita untuk mengerjakan proyek sesuai dengan yang kita jadwalkan.
Untuk itu kita akan bagi ke dalam 7 kelompok. Ya kan? 2 meja ini akan menjadi satu kelompok. 2 meja selanjutnya akan menjadi kelompok 2. 2 meja akan menjadi kelompok 3. Meja yang ini akan menjadi kelompok 4. Meja yang sana akan jadi kelompok 5. Meja yang sini akan menjadi kelompok 6. Dan kami berempat akan jadi kelompok 7. Sudah? Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Sudah? Tolong tenang dulu semua ya. Kelompok 3, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Jadinya oke, baik. Pertama yang kalian lakukan adalah kertas HPS-nya itu yang 3 lembar digabungkan menjadi satu. Dilem pinggirnya sehingga dia 3 kertas itu menjadi satu bagian kertas yang lebih lebar. Kemudian gambarnya dilem ke kertas yang sudah kalian lem. Pertama Bapak ulangi lagi. Pertama kertas HPS yang itu 3 lembar itu dulu digabungkan menjadi satu. Nah, pinggirnya itu digabung dulu bagus. Kalau kurang kertasnya atau salah lem, kasih tahu biar kita ganti yang baru. Ayo kerjasama ya. Ada yang sudah selesai? Kalau boleh dibuat yang rapi ya. Kalau boleh dibuat yang rapi. Kelompok berapakah sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai. Sudah selesai? Bagus. Kelompok mana lagi? Kelompok 7? Kelompok 4 sudah selesai. Bagus. Kelompok mana? Kelompok berapa ini? Kelompok 5 sudah selesai juga. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Satu orang. Sudah, Pak. Bikin nama kelompok itu. Sudah? Bikin nama kelompok di sini baru Ayo, nama kalian
Sudah? Kelompok 1 apa masalah? Kelompok yang sudah selesai angkat tangan? Oke, baik. Turun tangan. Boleh, di samping kiri boleh, di tengah boleh. Sudah? Oke, baik. Perwakilan setiap kelompok mari ke depan, bawa posternya. Perwakilan kelompok, ayo cepat. Siapapun boleh, sesuai dengan kesepakatan kelompok. Mari. Kelompok 1 apa tulisannya? Stop bullying! Kelompok 2? Lawan keterburuan! Kelompok 3? Peran sekolah dan orang tua! Kelompok 4? Stop bullying! Kelompok 5? Jenis-jenis perundungan! Kelompok 6? Stop bullying! Kelompok 7? Tak ingin dirundung, jangan merundung! Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Untuk posternya dikumpulkan dulu di sini, kakak. Ayo dikumpulkan di sini. Proyek kita telah selesai, hasilnya juga sudah kita lihat bersama. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan-kegiatan yang mendatang. Untuk mengakhiri pertemuan kita, siapa yang bersedia memimpin doa silakan. Silakan kakak. Yang lain ambil sikap berdoa sesuai agamanya masing-masing. Teman-teman, mari kita bisa dalam doa sesuai menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami kesempatan telah berkumpul di kelas ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau pulang, ya Tuhan, berilah kami keselamatan, ya Tuhan, sampai di rumah, ya Tuhan. Begitu juga dengan orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berilah mereka rezeki yang melimpah, umur yang panjang, dan dimanapun mereka berada, berilah mereka keselamatan, ya Tuhan. Begitu juga dengan guru kami, berilah ia kesabar, berilah ia rezeki yang melimpah dan umur yang panjang, agar bisa menafkahi orang yang kekurangan, ya Tuhan. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang kelas 6. Terima kasih untuk kelas 6A dan kelas 6B. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa, tetap semangat! Terima kasih. Baru saja sudah kita dengarkan sosialisasi atau penjabaran tentang anti perundungan atau anti bullying dari Ibu Jilai tentang apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan yang tidak boleh dan boleh dilakukan oleh orang lain. Kakak dan abang kita di kelas 6A dan kelas 6B telah melakukan sebuah aksi. Aksinya apa? Aksinya adalah membuat sebuah poster yang mendukung anti perundungan. Kelas 6 dan kelas 6A dan kelas 6B telah melakukan sebuah aksi, yaitu membuat poster yang menyatakan sikap anti perundungan atau anti bullying. Untuk itu, sebelum kita panggilkan perwakilan kelompok di kelas 6A dan kelas 6B, terkhusus kelas 6A dan kelas 6B, tepuk terima. Baik, terima kasih. Lebih semangat sekali lagi. Biar kita panggil yang memegang poster. Kelas 6A dan kelas 6B. Tepuk terima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5
Tepuk tangan yang meriah untuk kelas 6A dan kelas 6B. Ada proyek yang sudah dibuat kakak dan abang kita di kelas 6A kelas 6B. Silakan yang mewakili kelompok 1 maju untuk memperlihatkan kolase posternya. Kelompok 2 dan sampai kelompok 7 lanjut biar berbaris di sini. Ayo kakak dan abang. Lanjut 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mari. Langsung. Yang kelompok 2 di sini kakak berbaris. Pampangkan posternya. Yang 3, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Lebih kecil lagi kakak dan abang. Tapi jangan tertutup kakaknya. Bang Vincent akan lebih tinggi Bang Vincent. Oke baik. Untuk kita seluruhnya kelas 1 sampai kelas 5 dan juga teman-teman kelas 6A dan kelas 6B yang lain. Inilah teman-teman kita satu sekolah yang telah melakukan aksi nyata, yaitu kampanye anti perundungan. Mereka telah membuat poster ini dari kolase menempel gambar untuk menyatakan kesiapan mereka, kesediaan mereka untuk mendukung sikap anti perundungan, sikap anti bullying. Mereka sudah melakukan ini dari beberapa minggu yang lalu dan hasilnya adalah ini. Semoga apa yang mereka buat dapat berguna baik bagi diri mereka sendiri, bagi kelas 6A dan kelas 6B dan seluruhnya untuk kita siswa dan siswi SD 033913 Kalangbaru. Untuk itu, mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Terima kasih, silakan kembali ke tempat mulai dari nomor 7. Lanjut nomor 6 sampai nomor 1. Baik, sekian dari kelas 6A dan kelas 6B. Mudah-mudahan di proyek-proyek kelima sekolah kita selanjutnya akan lebih baik dan lebih meriah. Terima kasih. Sebagai penutup, nyanyikan dulu lagu Profil Pancasila kelas 6A dan kelas 6B. Silakan. 1, 2, 3, ya. Baik, sekali lagi untuk semua kita kelas 1 sampai kelas 6, mari kita nyanyikan lagu Belajar Profil Pancasila. 1, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa.